Saya izin record. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita mulai lagi untuk sesi sekolah bisnis dari Wiragama Investa 2024. Hari ini kita akan masuk ke langkah kedua dari materi UMKM level 0. Kebetulan hari ini Coach Wita, mentor yang harusnya mengisi pada sesi hari ini berhalangan hadir karena sakit. Mari kita doakan bersama agar beliau bisa dikembalikan kesehatannya dan bisa beraktivitas lagi seperti semula. Baik, jadi untuk hari ini insya Allah akan langsung dipimpin oleh saya sendiri untuk materi UMKM level 0. Di langkah kedua ya, di langkah kedua ini kita akan berbicara tentang validasi ide ya, yaitu bagaimana memastikan bahwa ide bisnis kita ini bisa dijalankan dan juga tentunya bisa menghasilkan. Nah, sebelum saya mulai, mungkin sebagai pembuka, saya sedikit akan menyampaikan terkait Wiragama Investa 2024. Wiragama Investa 2024 itu sendiri adalah sebuah kompetisi UMKM layak invest dan UMKM layak ekspor, terdiri dari berbagai macam rangkaian acara, mulai dari masa pendaftaran yang sudah kami lakukan dari bulan Juli hingga bulan Agustus, dan sampai sekarang masih dibuka. Jadi kami membuka sebesar-besarnya seluas-luasnya untuk rekan-rekan terus bisa bergabung gitu ya untuk mengikuti event ini. Lalu kemudian di sesi berikutnya adalah sekolah bisnis yang sudah kita lakukan di minggu kemarin di tanggal 1 September 2024 sampai nanti di bulan Oktober 2024. Di setiap level tentunya kami sudah menyediakan berbagai macam kurikulum mulai dari level 0 di mana level 0 merupakan di mana UMKM belum memiliki usaha gitu ya, atau masih dalam bentuk ide, belum terwujud, untuk bisa kemudian mewujudkan bisnisnya. Di level 1, bisnis sudah ada dan masih berjuang sendiri. Di level 2, bisnis sudah berjalan dan sudah punya tim atau karyawan. Di level ketiga, itu masuk ketika bisnis sudah memiliki cabang atau kemitraan. Lalu kemudian di level 4, di mana bisnis sudah punya cabang, punya kemitraan, dan juga sudah memiliki sistem autopilot. Nah, ini yang menjadi kurikulum yang kami gunakan gitu ya, level-levelnya sudah ada juga di setiap level tuh ada 5 sampai 6 langkah yang harus dipelajari dan dikuasai. Nah, kita di minggu kedua ini di tanggal 8 September 2024 sudah masuk ke materi langkah kedua. Di akhir sesi nanti para peserta diminta untuk mengerjakan tugas, dan tugas ini nanti akan dinilai oleh para mentor. Hasilnya nanti ketika para mentor mengatakan sudah berhasil atau sudah lulus, maka rekan-rekan dianggap sudah naik kelas ke level berikutnya. Seperti itu. Nah, bagi yang UMKM level 4 dan sudah mengerjakan tugasnya, lalu kemudian dinilai sebagai mentor sudah masuk gitu ya, ketika di UMKM level 4 sudah masuk ke apa namanya sudah mengerjakan tugas dan sudah dievaluasi oleh mentor, maka nanti dia berhak mengikuti bazar dan presentasi atau pitching gitu ya ke hadapan para investor gitu ya. Bazar ini nanti bentuknya adalah bazar franchise dan kemitraan. Jadi rekan-rekan nanti yang ikut itu bisa memasarkan unit usahanya gitu ya sebagai franchise mungkin atau kemitraan atau partnership dan lain sebagainya. Harapannya adalah rekan-rekan nanti bisa lebih banyak lagi bisnisnya tersebar ke seluruh Indonesia secara umum gitu ya. Secara khususnya mungkin bisa sampai ke luar negeri ya dengan cara ekspor atau mungkin bahkan punya kemitraan di luar negeri seperti itu. Lalu di sesi akhir nanti ada sesi pitching, di mana sesi pitching ini nanti diharapkan rekan-rekan bisa mempresentasikan bisnisnya masing-masing gitu ya, untuk kemudian nanti akan dinilai oleh investor, lalu investor yang tertarik mungkin akan memberikan apa namanya permodalan gitu ya, atau investasi gitu ya, untuk kemudian bagi hasil dan lain sebagainya tergantung akadnya nanti. Dan dari kami juga nanti akan menyediakan ya kurang lebih 100 juta untuk 10
3 sampai 10 pemenang di akhir perlombaan ini. Gitu. Baik, itu saja mungkin update tentang Wiragama Investa 2024 ya, yaitu agenda-agendanya dan timelinenya mulai dari pendaftaran sampai nanti di akhir penjurian gitu ya. Itu saja mungkin untuk berikutnya kita akan lanjut ke pemaparan materi yang akan saya sampaikan sendiri. Izin untuk saya sharing slide. Oke, hari ini kita akan membahas tentang validasi ide dan visi usaha. Oke, sebelum mulai mungkin kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar materi hari ini bisa bermanfaat dan tentunya kita mendapatkan keberkahan yang terbaik gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala eh, yang melancarkan usaha-usaha kita dan memaksimalkan usaha-usaha kita gitu ya untuk memajukan bisnis kita, memajukan UMKM Indonesia. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, hari ini saya akan membahas tentang validasi ide dan visi. Oke, hari ini saya akan membahas tentang validasi ide dan visi usaha. Ini adalah salah satu materi dari UMKM level 0 gitu ya, di mana di UMKM level 0 ini diharapkan rekan-rekan di ujungnya gitu ya, di ujung sesi ini dapat bisa naik ke level 1 yaitu pengusaha yang sudah berjalan gitu ya, walaupun masih melakukan semuanya serba sendiri. Nah, presentasi kita hari ini dibuka dengan sebuah quotes dari Bob Sadino, salah satu perusahaan pengusaha yang sukses gitu ya. Beliau berkata, ya tidak bekerja setengah-setengah apabila telah memulai suatu usaha, maka kerjakanlah dengan serius, jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena akan menyia-nyiakan harta, tenaga, waktu yang telah kita kerahkan untuk memulai sebuah bisnis. Jadi pantang mundur gitu ya. Pantang pulang sebelum pantang pulang setelah layar terkembang gitu ya. Jadi pantang mundur, pantang menyerah. Nah, ini salah satu apa namanya ya, mindset yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Bukan berarti mungkin ketika bisnisnya tidak berhasil atau bisnisnya memang buruk gitu ya, lalu kemudian tetap maju gitu ya. Padahal ya memang tidak bagus untuk dilanjutkan. Bukan berarti seperti itu. Pantang menyerah di sini adalah berusaha untuk mencari yang terbaik gitu ya. Mencari yang terbaik untuk kemudian bisa terus berjalan bisnisnya, bukan kemudian harus menyerah, bahkan mungkin menyalahkan bakat sendiri. Oh, saya tidak ada bakat bisnis nih kalau begini caranya, dan lain sebagainya ya. Itu yang seringkali dilakukan oleh banyak orang ketika mereka tidak berhasil gitu ya. Mereka sering menyalahkan nasib, menyalahkan bakat. Ini saya tidak bakat bisnis nih kayaknya gitu ya. Atau menyalahkan orang lain bahkan. Nah, ini hal-hal yang harus kita hindari gitu ya. Ketika memang kita sudah memutuskan untuk berbisnis, maju gitu ya. Lakukan, belajar apa yang menjadi kegagalan mungkin di sebelumnya, ya jadikan itu pelajaran dan apa yang kita bisa ambil dari sana hikmahnya, lalu kemudian kita terapkan ke rencana-rencana berikutnya. Nah, itu yang menjadi semangat kita untuk kemudian terus berbisnis. Ingat-ingat lagi kenapa dulu bermilih untuk berbisnis. Seringkali ya beberapa orang yang berpikir bahwa bisnis itu bebas gitu ya. Bisnis itu kemudian tidak terikat dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin bagi rekan-rekan yang
mengawali bisnisnya dari bekerja dulu ya, kayak saya dulu 2009 sampai 2017 tuh kerja sebagai karyawan gitu ya. Terus kemudian pengen bisnis gitu. Akhirnya memilih untuk resign. Ya ternyata apa yang kita pikirkan dulu waktu bekerja kayak, oh, saya kerja 8 jam gitu kan, terus disuruh-suruh sama orang lain gitu kan. Terus kemudian gajinya segitu-gitu aja, tidak ada pertumbuhan secara signifikan, nggak bisa belajar, nggak bisa ketemu keluarga, bahkan ibadah pun kadang terhalang gitu karena kerjaan dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian memilih bisnis, ternyata ya bisnis nggak lebih baik gitu ya. Maksudnya memang secara waktu fleksibel. Saking fleksibelnya ya kita bisa melakukan bisnis itu selama 24 jam gitu ya. Nggak ada istirahatnya. Kalau misalnya kita kerja ya kita ada istirahat. Pulang juga udah nggak mikirin kerjaan lagi gitu ya. Tapi kalau bisnis ya mau nggak mau kadang-kadang walaupun sudah malam, walaupun hari libur nih kayak sekarang kan libur gitu ya. Nah, kita tetap ngerjain bisnis kita gitu ya. Nggak enak memang, tapi memang itu adalah hal yang harus kita ambil sebagai konsekuensi kita sebagai seorang pebisnis. Yang dengan harapan juga tadi ya, gajinya gitu ya melebihi dari apa yang kita dapat sebagai pegawai gitu. Karena ya mungkin untuk seorang pegawai mendapatkan gaji 10 juta rupiah, ya dia harus berada di level manager gitu atau director mungkin. Tapi untuk di bisnis 10 juta rupiah gitu ya, jualan tempe aja bisa sampai 10 juta gitu untuk penghasilannya dalam waktu sebulan. Jangankan tukang tempe gitu ya, kayak juru parkir aja mungkin bisa penghasilannya lebih dari UMR, bisa 5 juta sampai 6 juta sebulan. Nah, itulah keuntungan ketika kita memulai sebuah bisnis. Nah, tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya untuk bisa sampai ke titik tersebut gitu. Dan mungkin ada juga pengorbanan-pengorbanan yang harus kita lakukan untuk bisa sampai ke titik tersebut. Nah, yang hari ini kita akan bahas tentang validasi ide dan visi usaha. Oke, hari ini sebenarnya untuk materi akan disampaikan oleh Coach Wita. Kebetulan karena beliau ada halangan karena sakit, ya. Jadi kita sekali lagi mungkin mendoakan beliau agar segera sehat dan kembali pulih seperti sedia kala. Jadi izin rekan-rekan semuanya untuk materi hari ini saya yang akan menyampaikan. Mungkin sedikit perkenalan, nama saya Nur Ahmad Faizi, atau sering dipanggil sebagai Mr. Easy, ya. Saya adalah praktisi di bidang digital marketing dan saya juga adalah penulis buku-buku bisnis. Alhamdulillah untuk sampai saat ini saya sudah menulis kurang lebih ada 15 judul buku, di mana 15 judul ini 10 diantaranya merupakan eh, buku-buku bisnis gitu ya, buku-buku yang memang membahas tentang digital marketing. Saya juga punya usaha di Easy Selling Consulting. Easy Selling Consulting ini adalah eh, salah satu usaha yang berfokus kepada pelatihan dan juga konsultasi gitu ya di bidang penjualan maupun bisnis. Kemudian saya juga dipercaya sebagai director atau direktur di arena publishing ya. Kebetulan karena saya berfokus kepada dunia penerbitan atau dunia publishing, maka saya juga dipercaya oleh sebuah owner dari sebuah penerbitan gitu ya untuk menjadi director di tempat mereka gitu ya, sekaligus editor, sekaligus juga apa namanya pemasaran, bukan pemasaran ya, lebih ke pemasaran juga sih sebenarnya pemasaran. Lalu kemudian juga di bidang eh, penulisannya juga ghostwriting. Gitu. Oke, terus kemudian saya juga di Indowira Amalia Perkasa juga dipercaya sebagai manajer di bidang sekolah bisnisnya nih ya mungkin rekan-rekan sering banget gitu ya melihat saya aktif di grup-grup kelas gitu ya atau di grup-grup mentor gitu ya. Nah, memang tugas saya itu untuk memastikan bahwa jalannya sekolah bisnis ini bisa berjalan dengan baik dan rekan-rekan bisa dapat mentor yang berkualitas, bisa mendapatkan materi yang berkualitas juga, dan tentunya hasil-hasil yang bermanfaat. Lalu kemudian saya juga sudah certified untuk hypnowriting trainer dari Coach Darmawan Aji dan certified dari trainer BNSP juga. Gitu ya. Jadi
Ini saya bisa dikontak di 0812 1081 2939. Saya ada di grup ya, rekan-rekan nanti bisa bertanya atau segala macam. Teman-teman juga bisa reach saya di email di nurahmadfaizi@gmail.com. Untuk domisili sendiri saya saat ini tinggal di wilayah Citra Raya ya, Tangerang, Kabupaten Tangerang. Itu saja mungkin untuk sekilas perkenalan. Lebih lanjutnya nanti mungkin kita bisa ngobrol sekali, mengobrol banyak gitu ya di grup atau mungkin nanti di sesi tanya jawab. Oke, saya langsung saja masuk ke materi. Jadi kita sekarang masuk ke materi langkah 2. Kemarin sudah membahas tentang mindset, attitude, dan etika. Nah, hari ini kita akan membahas tentang validasi ide dan visi usaha. Goalsnya hari ini adalah bagaimana pelaku UMKM mampu memvalidasi idenya agar tidak salah langkah, gitu ya. Karena beberapa UMKM mungkin melakukan bisnis itu hanya berfokus di bidang hanya berfokus kepada hal-hal yang mungkin menurut dia menarik, gitu ya, sehingga melupakan bahwa bisnis itu harus untung, gitu ya, bukan hanya sekedar senang-senang. Gitu. Karena kalau bisnis hanya sekedar senang-senang ya hasilnya bukan bisnis gitu ya, tapi cuma apa namanya piknik ya. Karena ujungnya hanya sekedar bersenang-senang semata gitu. Terus kemudian ya ternyata ide tersebut tidak dibutuhkan pasar ya maka tidak perlu dilanjutkan. Kita evaluasi gitu ya. Apakah kemudian ide ini valid atau tidak. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah bagaimana kita bisa memastikan bahwa ide itu valid atau tidak. Nah, ini yang akan menjadi materi kita pada hari ini. Materi yang awal, kita akan bahas tentang definisi terlebih dahulu, validasi ide itu maksudnya apa. Yang kedua, manfaatnya apa, gitu ya, ketika kita untuk menguasai, melakukan validasi ide. Yang ketiga, faktor yang diperhatikan saat validasi ide juga apa saja, cara memvalidasinya seperti apa, dan kemudian baru kita bahas tentang bagaimana menciptakan sebuah visi usaha ya. Oke, kita mulai dari apa itu proses validasi ide. Proses validasi ide itu sendiri adalah proses untuk membantu memulai berbisnis kita, untuk mengetahui apakah ide bisnis yang sudah kita pilih ini merupakan hal yang sesuai atau belum, gitu ya. Apakah sudah sesuai atau layak untuk kemudian kita jalankan, gitu ya. Ini kan yang menjadi pertanyaan kita sehari-hari. Worth it nggak sih, gitu ya? Pantas nggak sih saya mengerjakan bisnis ini? Ada nggak sih keuntungannya? Ada nggak sih apa namanya pembeli yang butuh dengan produk ini? Atau ada nggak sih yang mau pakai jasa kami, gitu ya? Nah, ini yang disebut dengan validasi ide. Nah, tahapan menguji ide bisnis ini biasanya kita lakukan dengan cara mengumpulkan informasi. Ya, baik itu mungkin dengan riset, wawancara, ya, voting, survei, dan lain sebagainya. Untuk mempercepat memulai bisnis juga meminimalisir resiko. Nah, ini juga yang harus kita lakukan, yaitu minimalisir resiko. Ya, jangan sampai kita melakukan bisnis yang kemudian resikonya besar, sementara mungkin modal kita sudah keluarkan banyak, sementara untuk keuntungan dan lain sebagainya belum kelihatan gitu ya, belum bisa terproyeksikan dengan baik. Apalagi untuk teman-teman yang memulai bisnis dari berhutang gitu ya. Nah, ini agak agak ngeri gitu ya, karena ketika memulai bisnis dengan berhutang lah katakan seperti itu, yang kemudian harus dikembalikan dalam tempo tertentu, sementara bisnis kita ini mungkin belum ada proyeksinya gitu ya, ke depan itu akan untung sebagaimana, apakah menutup hutang cicilannya kah atau tidak gitu ya. Nah, ini yang kita harus pastikan bahwa bisnis yang kita jalankan ini minim resiko ya. Kita memang tidak bisa menghindari resiko ya, bisnis apapun juga pasti punya resiko. Tapi ya sebagaimana kita, yang penting adalah bagaimana kita meminimalisir atau memanajemen resiko tersebut. Manfaatnya seperti yang tadi saya katakan sebelumnya ya, bahwa untuk validasi ide ini, nomor satu adalah untuk menghindari keputusan beresiko tinggi ya, dan mengidentifikasi permintaan pasar. Yang ketiga, mengoptimalkan produk dan layanan. Caranya bagaimana untuk validasi ide ya? Salah satunya adalah kita harus paham dulu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar kita gitu ya. Jangan-jangan produk kita ini tidak dibutuhkan atau bahkan sebaliknya eh, banyak yang membutuhkan gitu ya.
sehingga menjadi bisnis bisnis yang kita lakukan ini valid gitu, atau banyak yang kira-kira akan membutuhkan bisnis yang kita jalankan ini. Jadi sehingga kita bisa all out ya, all out atau benar-benar maksimal untuk mengeluarkan potensi kita untuk memaksimalkan bisnis yang kita jalankan ini. Nah, berikutnya adalah kita juga bisa memastikan untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan gitu ya. Apakah kemudian beberapa bisnis gitu ya, ada yang memang bentuknya temporer gitu ya, atau ketika hanya viral sesaat lalu kemudian tutup, atau ada juga yang jenis bisnisnya bentuknya evergreen. Evergreen itu artinya akan terus bertumbuh seiring waktu gitu ya. Contohnya kayak bisnis kesehatan gitu ya, atau bisnis kecantikan. Nah, bisnis yang sekiranya akan ada terus marketnya gitu ya, tanpa berputus ya. Kalau selama berbisnis dengan manusia biasanya gitu ya, akan selama manusia ada akan terus berlanjut. Kayak bisnis kesehatan kan, orang tidak akan ada jenuhnya untuk sehat. Atau bisnis kecantikan ya, wanita juga selamanya juga akan ingin cantik gitu ya. Jadi bagaimana kita memilih bisnis yang memang punya potensi berkelanjutan, ya, itu yang menjadi penting. Karena tujuannya kita tidak mau kita tidak mau ketika bisnisnya sudah dibangun, tutup lalu kemudian kita mulai dari nol lagi, bangun tutup mulai lagi dari nol, kan akan wasting time ya, menghabiskan waktu namun hasilnya tidak signifikan gitu ya. Tapi kalau kita hanya misalnya membangun bisnis yang evergreen gitu ya, misalnya katakanlah bisnis contoh gitu ya, bisnis kesehatan, jual produk ini segala macam rame, terus kemudian ya kita explore lagi, bikin inovasi lagi dan seterusnya sehingga bisnisnya bertumbuh gitu ya. Kita bisa menghadirkan solusi lebih banyak lagi atau mengatasi masalah yang lebih lengkap lagi dan seterusnya. Yang keenam, meningkatkan peluang investor. Nah, ini yang kita cari dari kompetisi ini gitu ya. Ketika kita bisnisnya tuh cenderung bertumbuh terus ya, grow up, maka ada kemungkinan juga investor yang melihat pertumbuhan bisnis kita ini tertarik untuk melakukan investasi ya, atau memberikan bantuan modal yang tentunya kita butuhkan juga untuk meluaskan atau memperbesar skala bisnis kita. Dan yang ketujuh adalah untuk mengarahkan fokus kita gitu ya. Kalau memang kita sudah melihat bisnis ini punya potensi yang cukup baik, maka ya kita tidak akan ragu lagi nih untuk fokus gitu ya. Kadang-kadang untuk nyambi-nyambi gitu kan, misalnya dia jualan, misalnya jual gerobakan juga, jual fried chicken, terus kemudian dia ada jual gorengan juga, terus kemudian dia jual macam-macam lah, nyambi gitu ya. Nyambi itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya ya nyambi ya. Sambil-sambil gitu ya. Multi multi channel gitu, atau multi produk. Nah, itu terjadi ketika kita masih menemukan bisnis kita itu belum bisa mengcover atau menutupi kebutuhan kita, atau kita belum melihat potensi yang signifikan dari bisnis tersebut sehingga kita tidak bisa fokus nih ya, masih masih kemana-mana karena butuh butuh penghasilan lain gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika kita sudah validasi ide, harusnya gitu ya, idealnya adalah ketika teman-teman sudah tahu nih bisnis ini berpotensi besar, kalau diseriusin gitu atau dibangun, maka ya udah kita bisa fokus ke satu bisnis itu aja dan mengabaikan bisnis yang lain gitu ya. Kalau memang kita punya beberapa bisnis seperti itu. Jadi dengan validasi ide ini kita bisa lebih fokus ya terhadap bisnis yang memang cenderung potensial. Terus kemudian faktor yang perlu diperhatikan saat validasi ide, nah ini beberapa poin yang harus diperhatikan gitu ya. Yang pertama adalah keserasian atau desirability, kemungkinan atau visibility, dan keberlanjutan, viability. Nah ini yang akan kita coba bahas gitu ya, dari keserasian, kemungkinan, dan keberlanjutan dari bisnis yang kita lakukan. Terus cara validasi ide, menuliskan tujuan dan anggapan bisnis Anda. Ini dia yang pertama adalah kita harus mencoba untuk memperhatikan apa tujuan atau anggapan produk dengan menjawab beberapa pertanyaan yang akan menjadi PR ini gitu ya. Jadi kita harus tulis dulu nih apa yang menjadi tujuan bisnis kita.
Cara validasi ide, salah satunya adalah menilai ukuran dan pangsa pasar, melakukan analisis menyeluruh seberapa besar target pasar jumlah dan potensi target pasar kita yang dapat dikuasai. Oke. Nah, sekarang coba mungkin rekan-rekan boleh menuliskan tujuan dan anggapan bisnisnya seperti apa ya. Misalnya, saya berbisnis untuk mendapatkan omset besar gitu ya. Boleh teman-teman boleh tulis di kolom komen. Kalau belakang mau libur ini buka nggak ya? Ada opsi itu yang begitu ya, yang di Oke, silakan ya teman-teman tuliskan tujuan dan anggapan bisnisnya seperti apa. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu menilai ukuran dan pangsa pasar. Nah, untuk di sini kita bisa juga melihat bagaimana orang tertarik dengan produk kita gitu ya, dengan menggunakan biasanya sih memang di awal itu kita kayak tes pasar gitu ya, mengeluarkan kayak produk semacam tester gitu ya, untuk bisa melihat bagaimana nih pasar melihat produk kita ini gitu ya, apakah kemudian bagus atau kemudian punya kualitas yang baik atau lain sebagainya gitu ya. Nah, itu biasanya kita lihat dari eh, setelah tes tes pasar tersebut gitu ya. Kita juga mungkin bisa bisa eh, melakukan semi kayak soft launching gitu ya, untuk kemudian melihat antusiasme pasarnya terlebih dahulu gitu ya sebelum kita masuk ke grand launching. Di mana soft launching ini biasanya kita fokus untuk mengeluarkan ya sedikit produk dulu terbatas gitu ya, untuk orang-orang bisa tes dulu gitu ya, atau menikmati produknya dulu dengan harga mungkin diskon dan harga promo di awal gitu ya. Nah, dari sini juga kita bisa memberikan atau mengumpulkan gitu ya respon-respon positif dari produk-produk yang memang dari produk yang kita pasarkan di soft launching ini gitu ya. Terus kemudian juga mungkin kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang kemudian bisa jadi pengembangan berikutnya nanti di bagian grand launching seperti itu. Nah, apa saja yang bisa dilakukan di bagian ini? Yang pertama, kita harus ngerti dulu gitu ya tentang target konsumennya seperti apa. Yang kedua, lakukan riset untuk mengukur seberapa besar target pembeli yang bisa dikuasai gitu ya. Sejauh mana sih jangkauan bisnis kita bisa menjangkau gitu ya. Mungkin kita dengan iklan atau dengan melakukan campaign dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan. Terakhir adalah buat strategi pemasaran dan rencana bisnis. Nah, untuk hal ini kita bisa saling berkolaborasi atau bekerja sama dengan tim digital marketing gitu ya, atau tim pemasaran untuk membuat campaign-campaign khusus gitu ya, mungkin untuk di awal soft launching atau mungkin semi launching gitu ya. Bisa juga untuk memastikan pasar yang masuk apakah kemudian berpotensi atau tidak. Nah, dari soft launching ini nanti kita lihat gitu ya, seberapa antusias orang membeli produk kita gitu ya. Kalau memang di bagian soft launching ini kemudian hasilnya masih kecil, nah kita bisa analisa nih apa yang salah gitu ya. Apakah dari segi pemasarannya atau dari segi brandingnya atau dari segi produknya. Nah, ini yang perlu diperhatikan secara detail. Yang ke berikutnya yang terakhir gitu ya. Kita juga harus melihat atau melirik kompetitor ya.
bagaimana kompetitor ini kemudian memiliki potensi yang mungkin jauh lebih besar dibandingkan usaha yang kita lakukan gitu ya. Jangan sampai kemudian produk kita ini tidak bisa bersaing dengan kompetitor ya, atau mungkin dari segi harga jauh lebih tinggi daripada kompetitor dengan value yang sama. Nah, orang pasti akan memilih ke kompetitor. Atau dengan value yang lebih baik gitu ya, tapi harganya juga sama tingginya. Nah, itu juga menjadi konsiderasi juga untuk orang-orang atau customer yang cenderung gitu ya. Nah, kita juga lihat segmennya juga sih sebenarnya ya. Kalau kita membidik segmen yang menengah ke atas, mungkin gitu ya, kita masih oke untuk bisa memberikan harga yang tinggi. Tapi kalau misalnya kita membidik segmen menengah ke bawah gitu ya, masalah harga ini juga harus diprioritaskan. Kalau misalnya ada kompetitor yang mungkin memberikan harga yang lebih rendah dengan kualitas mungkin yang agak turun sedikit juga dari yang kita berikan, maka ya kan untuk orang-orang UMKM menengah ke bawah mereka akan memilih kompetitor kita tersebut gitu ya dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu perlu diperhatikan juga kalau misalnya kita mau ngambil eh, menengah ke bawah ya bagusnya memang harganya juga harus menengah ke bawah gitu ya. Walaupun kemudian kita harus mengorbankan kualitas yang mungkin agak downgrade sedikit seperti itu. Kemudian, nah ini juga bisa kita lakukan gitu ya. Selain tadi tester gitu ya, kita juga bisa melakukan wawancara eksklusif dengan calon pelanggan kita. Nah, untuk apa? Untuk pertama mencari tahu kebutuhannya apa sih sebenarnya gitu ya dari sebuah produk itu. Terus kemudian kita juga bisa tahu problem-problem apa yang mungkin bisa dipecahkan dengan produk tersebut dan apakah produk dan jasa yang kita berikan itu kemudian sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau mereka cari. Kita juga bisa bertanya gitu ya, bahkan untuk preferensi harga gitu ya untuk produk yang kita tawarkan gitu ya. Kalau misalnya mereka lebih prefer dengan harga yang lebih murah ya mungkin kita bisa pertimbangkan juga gitu ya. Tapi kembali lagi apa tujuan dari bisnis kita ini kemudian ya harus meraih untung gitu ya, meraih keuntungan. Cuma meraih keuntungan ini ya memang harus disertai dengan rasionalitas yang cukup juga gitu ya atau hitung-hitungan yang mumpuni gitu ya. Apakah kemudian ketika terlalu tinggi eh, jangan sampai customer jadi enggan membeli, terus kemudian kalau terlalu rendah ya kemudian kita margin profitnya menjadi lebih kecil gitu ya, kemudian mengurangi keuntungan dari bisnis kita. Nah, selain riset secara langsung tadi, kita juga bisa melakukan riset secara online ya. Bisa teman-teman bisa pelajari dari Google Trends atau dari banyaknya pencarian selama ini di sebulan atau setahun terakhir gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan Google Trends. Teman-teman tinggal cek aja di Google ya, cari Google Trend, terus kemudian nanti kita ketik misalnya kosmetik atau herbal, herbal alami misalnya gitu ya. Nah, itu bisa kita cek dengan Google Trend. Kalau misalnya dari bulan ke bulan ada kenaikan gitu ya, pencarian dan lain sebagainya, maka ya bisa kita simpulkan bahwa bisnis tersebut sedang lagi rame nih, sedang banyak orang yang butuhkan gitu ya. Tapi kalau misalnya cenderung turun atau bahkan tidak ada sama sekali, nah ini yang harus kita perhatikan lebih lanjut gitu ya. Yang kelima, kita juga bisa melakukan tes ombak. Tes ombak ini tadi ya, eh, kita adakan soft launching atau launching sederhana untuk memastikan seberapa seberapa apa namanya, seberapa tertariknya orang antusiasnya kepada produk kita. Biasanya kita bikin tuh semacam MVP ya. MVP itu minimum viable product. Jadi kayak produk tester tapi kecil gitu ya untuk bisa orang langsung bisa testing atau tester gitu. Sebenarnya ya kalau mau sederhana walaupun ya kadang-kadang tidak objektif gitu ya, kita juga bisa menggunakan eh, diri kita sendiri sebagai standar gitu. Kalau misalnya saya memposisikan diri sebagai customer gitu ya, kira-kira dengan produk yang seperti ini apakah saya kemudian tertarik atau tidak gitu ya. Atau manfaat yang kita bisa dapat itu seperti apa. Biasanya memang untuk menjadi pebisnis yang real
itu ya kita mau tidak mau ya harus menjadi pengguna juga gitu, pengguna produk kita. Kalau memang kita jual produk kesehatan ya pastikan kita yang menggunakan pertama kali produk kesehatan tersebut gitu ya. Kalau memang kita jual produk kecantikan gitu ya atau kesehatan wajah, ya maka kita juga harus minimum minimum gitu ya menjadi representatif juga dari produk tersebut. Artinya apa? Penampilan kita juga dijaga. Sebisa mungkin bahkan kita pakai produknya gitu ya. Nah, ini ada testing ya untuk biasanya untuk produk-produk yang memang sifatnya apa ya medis ya, kayak misalnya untuk herbal gitu ya atau kecantikan. Nah, itu kan pasti harus ada testing ya. Kalau agar nanti ketika di launching tidak berakibat fatal kepada calon pengguna gitu ya. Kayak misalnya ada yang ketika dipakai ternyata menimbulkan iritasi, menimbulkan alergi dan lain sebagainya. Nah, itu perlu diperhatikan. Makanya ada BPOM test, ada apalagi PIRT dan lain sebagainya itu diadakan agar ya itu tadi untuk melindungi konsumen gitu ya. Dan kita juga bisa tercegah dari menyebarkan bahan yang berbahaya mungkin untuk masyarakat. Nah, untuk visi bisnis sendiri ya, ini nanti akan lebih detail dibahas di level berikutnya juga, bahwa visi ini adalah rangkaian kata singkat tentang impian, cita-cita menjadi tujuan masa depan dari sebuah organisasi atau lembaga, di mana visi bisnis merupakan cita-cita bisnis di masa beberapa tahun mendatang. Sederhananya sebenarnya sih untuk bisnis biasanya kita punya eh, berhubungan dengan finansial ya, ingin punya penghasilan sekian ratus juta mungkin, ingin membeli rumah impian mungkin, ingin menyekolahkan anak di tempat-tempat yang terbaik mungkin gitu ya, bahkan mungkin di luar negeri dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa dikatakan sebuah visi atau cita-cita bisnis gitu ya. Nah, syarat untuk melakukan memiliki visi bisnis ini adalah pertama harus clear ya, harus punya mengarah pada tujuan yang memang kita akan capai gitu ya. Terus kemudian punya tolak ukur pada penerapannya, artinya measurable atau punya ukuran gitu ya. Misalnya kalau mau saya pengen menjadi orang yang kaya raya, nah ini termasuk yang tidak punya tolak ukur gitu ya. Kaya raya bagi diri kita ini kira-kira berapa banyak gitu. Nah, ini yang harus kita pastikan gitu ya, jangan sampai eh, visi bisnis kita ini tidak clear atau tidak jelas gitu ya dari ukurannya, dari jumlahnya gitu ya. Kayak saya ingin menjadi kaya, nah kaya ini punya berapa uang gitu ya, 10 juta, 20 juta, 100 juta, 1 miliar, nah ini harus clear. Karena kalau itu sudah clear, nanti kita akan lebih mudah untuk mengukur gitu ya, berapa lama yang harus kita butuhkan untuk bisa mencapai angka sebanyak itu, atau berapa produk yang harus kita jual gitu ya, untuk sampai ke tahapan tersebut gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan secara detail. Terus kemudian harus punya orientasi masa depan. Artinya apa? Bukan hanya berfokus kepada hari ini aja atau bulan ini aja, tapi mungkin ke tahun depan, tahun berikutnya, 5 tahun, 10 tahun, seterusnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Terus kemudian untuk visi bisnis berikutnya adalah tujuan pembuatannya itu harus kita lihat bukan hanya berfokus dengan tentang kehadapan atau kondisi saat ini gitu ya. Oke lah saat ini mungkin kita masih berjuang gitu ya, masih di level gitu kan. Nah, masih belum ada penghasilan yang tetap dan lain sebagainya. Tapi ya ketika kita punya visi dan tujuan, ya usahakan jangan sama gitu ya. Kayak misalnya, nah kita masih kurang nih. Nah kita masih berpikir ngasih apa bikin visi tujuan bikin visi atau bikin tujuannya jangan terlalu muluk-muluk nih kan sekarang aja lagi nggak ada penjualan kok pengen dapat uang 1 miliar gitu ya. Nah ini yang pendapat yang kurang tepat gitu ya. Kalau memang kita mau punya cita-cita yang tinggi nggak masalah gitu ya. Justru sekarang ini nanti kita bisa nyusun bagaimana caranya nih saya bisa mendapatkan omset 1 miliar dalam waktu 1 bulan gitu ya. Walaupun sekarang masih 1 juta 1 bulan gitu ya. Ya berarti kan kita harus gandakan sampai 1000 kali lipat. Nah 1000 kali lipat ini bagaimana caranya? Nah, kita susun nanti strateginya dan lain sebagainya. Jadi jangan bikin target tapi patokannya hari ini gitu ya. Tapi kita harus membuat target yang patokannya nanti di masa depan gitu ya. Sebagaimana kira-kira kita bisa raih gitu ya target kita sampai di masa tersebut atau di waktu tersebut.
Lalu kemudian prinsip dan nilai penghargaan pada masyarakat. Nah, jangan lupa dalam membuat visi juga harus bukan hanya berpikir kepada keinginan atau kemauan diri sendiri gitu ya. Seringkali ya kita harus fokus juga bagaimana untuk bisa membangun eh, masyarakat sekitar gitu ya. Bagaimana bisnis kita ini kemudian punya nilai juga gitu ya yang ada di sekeliling kita, di tetangga kita, di keluarga kita mungkin gitu ya. Jadi visinya harus besar ya, bukan hanya fokus ke memperkaya diri sendiri walaupun ya memang pada akhirnya ya goals bisnis adalah itu ya menyejahterakan dari si owner gitu ya yang pemilik bisnis ini. Jadi diusahakan untuk visi bisnis itu sendiri harus memberikan nilai penghargaan kepada masyarakat juga ya. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sebelum itu mungkin langsung saja saya bacakan untuk kesimpulan pada hari ini, yaitu cara yang paling mudah untuk menguji ide sebelum memulai usaha adalah dengan ATM atau amati, tiru, modifikasi ya. Jadi di zaman sekarang itu sebenarnya sudah ada banyak jalan, sudah ada banyak contoh, sudah ada banyak teladan yang bisa kita ikuti gitu ya. Kayak misalnya kalau kita ingin bisnis skincare gitu kan, ya sebenarnya di kompetitor kita udah banyak nih bisnis skincare yang memang sudah sukses. Katakan misalnya kayak Wardah gitu ya. Wardah kan sudah sampai internasional gitu dan sudah muncul juga di televisi apapun gitu ya. Prof make up gitu, by Wardah Kosmetik dan lain sebagainya. Nah, itu kan salah satu contoh. Tinggal kita tiru aja gimana coba bagaimana Wardah bisa kemudian masuk ke dunia skincare yang levelnya udah cukup tinggi gitu ya. Nah, dari situ kita amati gitu ya, apa yang mereka lakukan. Kalau sudah yang positif-positif yang kita temukan gitu ya, terkait apa yang mereka sudah lakukan, kita tiru gitu ya. Kita ambil positifnya, lalu terapkan di bisnis kita, perlahan demi perlahan gitu ya. Kalau memang ada yang belum sesuai, tidak sesuai gitu ya, maka nggak masalah untuk dimodifikasi ya. Ya, harapannya ya dengan modifikasi ini ya kita memberikan nilai beda ya dengan kompetitor tersebut. Terus kemudian juga menjadi penutup dari kelemahan kompetitor gitu ya. Misalnya ada kompetitor dia bagus nih dari segi penjualannya, tapi ternyata masalah di packaging misalnya gitu. Maka ya jangan kita tiru gitu jeleknya juga gitu ya. Kita bagus nih pemasarannya ya kita tiru pemasarannya juga harus kita bagus gitu ya. Terus kemudian untuk packagingnya yang tadi jelek gitu ya, maka kita improve di bisnis kita menjadi lebih baik. Yang kedua, untuk usaha berbasis jualan online ya kita bisa juga dengan search volume itu tadi ya yang kita cari di Google Trends gitu ya sebagaimana pencarian tuh paling banyak apakah dalam bulan terakhir ini atau setahun terakhir ini ada kenaikan atau tidak. Nah, itu juga kita bisa lihat. Ya, intinya adalah bagaimana kita memvalidasi ide dengan sebaik-baiknya agar bisnis yang kita jalankan ini kemudian memang tergolong yang mempunyai potensi atau sebaliknya seperti itu. Oke, terus kemudian kalau memang produk dan jasa tidak bisa di ATM atau amati tiru modifikasi, maka kita bisa uji nih ide usaha yang kita lakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah kita bagikan di awal. Kalau sudah selesai tahapan validasi, maka kita lanjut ke membuat visi usaha. Bagaimana visi ini kemudian kita targetkan agar bisa meraih semua cita-cita kita. Lalu kemudian bagaimana juga bisa agar bermanfaat bagi masyarakat. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin untuk presentasi saya hari ini terkait materi validasi ide usaha dan juga membuat visi usaha. Eh, Selanjutnya akan ada tugas. Nah, tugas ini nanti akan saya bagikan di grup gitu ya. Apa saja tentang nilai atau produk yang saya miliki. Lalu coba cari target market kita itu siapa, apa tanggapan atau anggapan saya tentang target konsumen saya tersebut, apa mereka kebutuhannya, apa yang menjadi keinginan mereka gitu ya. Terus menjadi pembeda produk saya dengan produk yang lain apa, kenali juga siapa yang menjadi kompetitor kita, terus berapa ukuran volume atau pangsa pasar saya, berapa orang yang tertarik atau mencari produk-produk sejenis dengan produk yang saya miliki. Buat rencana bisnis sederhana dan strategi pemasarannya, hitung potensi pendapatan Anda seperti apa dalam waktu 1 bulan,
Lalu lakukan validasi apakah ada peluang bisnis yang setara di pasar yang Anda targetkan. Dan terakhir baru buat visi usaha saya itu seperti apa. Itu saja mungkin untuk tugasnya nanti saya share di grup gitu ya. Rekan-rekan nanti bisa mengisi dalam Microsoft Word atau PowerPoint. Nanti save as sebagai PDF lalu diupload di link yang akan saya berikan. Itu mungkin untuk materinya hari ini. Mungkin kita tutup gitu ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Bisa lewat kolom chat atau mau eh, unmute juga dipersilakan. Silakan, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lakukan dokumentasi bersama. Mungkin kalau tidak berhalangan, rekan-rekan boleh eh, on cam, kita foto bersama, dokumentasi. Mungkin Mas Syahril mau on cam? Oke, kalau tidak, mungkin kita lanjut ke dokumentasi aja. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Oke, Mas Syahril sudah on cam. Oke, kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Oke. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini. Nanti tugasnya akan saya bagikan di grup. Kalau misalnya ada pertanyaan dan lain sebagainya, saya ada di grup gitu ya. Teman-teman mau konsultasi, mau bertanya, dipersilakan eh, diberikan kesempatan seluas-luasnya seperti itu. Sekali lagi terima kasih karena sudah hadir pada hari ini. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.